pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan, tetap sehat dan semangat belajar. Hari ini bersama Suster dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Pembelajaran tentang Kain dan Habel. Anak-anak yang terkasih, sebelum memulai pelajaran, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kita mohon berkat Tuhan untuk pembelajaran kita. Mari kita siapkan sikap hening. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas segala kemurahan yang Engkau limpahkan bagi kami. Ajarilah kami untuk memberi persembahan yang baik dengan hati yang tulus ikhlas kepadamu dan kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak yang sudah berdoa dengan baik. Anak-anak yang baik, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menyebutkan persembahan Kain dan Habel. 2. Kalian dapat menyebutkan macam-macam persembahan. 3. Kalian dapat menjelaskan Tuhan menghendaki persembahan dari hati yang tulus dan ikhlas. Anak-anak, mungkin kalian bertanya, siapa sih Kain dan Habel itu? Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Nah, masih ingat kalian siapa Adam dan Hawa? Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Apakah kalian pernah mendengar kisah Kain dan Habel? Apakah kalian tahu apa yang dilakukan Kain dan Habel? Nah, mari anak-anak, kita lihat kisahnya dalam kitab suci, yakni dalam kitab Kejadian bab 4 ayat 1 sampai 16. Setelah diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai 2 anak laki-laki. Kain, kakaknya adalah seorang petani. Habel, adiknya adalah gembala kambing domba. Suatu hari, tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Dan Habel juga mempersembahkan daging lemak, anak sulung kambing dombanya. Api dari langit membakarnya, tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Hati Kain menjadi sangat marah, dan wajahnya menjadi muram. Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik agar tidak berdosa. Tapi Kain mempunyai rencana yang jahat. Lalu Kain mengajak Habel pergi ke padang. Tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, sampai terluka parah. Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain, tetapi Kain tidak mau mengakuinya. Tuhan menghukum Kain. Tuhan tidak memberkati Kain, dan Kain menjadi seorang penggembara. Walaupun Tuhan menghukum Kain, tetapi dimanapun Kain berada, Tuhan melindunginya. Anak-anak yang terkasih, melalui kisah Kain dan Habel, kita mengetahui bahwa Tuhan menerima persembahan Habel yang tulus ikhlas. Sebaliknya, Tuhan menolak persembahan yang diberikan dengan hati yang tidak tulus, hanya sekedar memenuhi kewajiban saja. Kita tahu bahwa Tuhan mengetahui seluruh pikiran dan hati kita. Selain itu, dari kedua pribadi tadi, Kain dan Habel, kalian diajak meneladan atau mencontoh sikap Habel dalam berbagi. Sikap Habel dalam memberi persembahan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Tuhan senantiasa memberi rezeki dan berkat bagi orang yang mau berbagi dengan hati yang tulus dan ikhlas, dengan penuh hormat kepada sesama, terlebih yang menderita. Dengan demikian, maka kita sudah sepantasnya
dengan hati yang tulus dan ikhlas mau berbagi dengan sesama. Karena persembahan kepada Tuhan sama dengan berbagi dengan sesama. Terlebih dalam situasi pandemi ini banyak orang mengalami penderitaan. Adapun berbagai cara yang dapat kita lakukan sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Misalnya, 1. Berdoa dengan sepenuh hati. Secara khusus kita berdoa agar bangsa kita, dunia ini terbebas dari COVID-19. Yang kedua, kita memberi derma atau kolekte saat perayaan Ekaristi. 3. Menghormati orang yang lebih tua dari kita. 4. Berbagi kepada sesama manusia dengan hati yang tulus dan ikhlas. Berbagi bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam sikap yang baik. 5. Tidak mudah mengeluh saat pembelajaran daring mulai membosankan. Anak-anak yang baik, tentunya masih banyak lagi contoh cara-cara kita dalam memberikan persembahan. Apakah kalian bisa menyebutnya? Nah, suster akan memberi tugas kalian. Sebagai bahan latihan di rumah, anak-anak silakan mengerjakan tugas berikut. Tulislah 3 niat baik yang akan kamu lakukan sebagai wujud persembahanmu kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk mengirim lagi ke suster ya. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini. Dan mari kita akhiri pembelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu dalam pembelajaran kami hari ini. Ajarilah kami untuk tetap setia melaksanakan kehendak-Mu, memberikan persembahan yang terbaik dengan hati yang tulus dan ikhlas kepada-Mu dan kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati.